kenapa sampai hari ini tidak ada perubahan dalam hidupku, malah yang terjadi. Ada sakit penyakit melanda hidupku yang terjadi. Ada kerugian yang melanda hidupku yang terjadi. Usaha pekerjaanku sepi, lesu. Ialah manis kenapa dan kenapa. Tapi hari ini, mari kita mau belajar firman Tuhan. Ya, di mana dikatakan kembali Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan, dan apa ya? Ialah manis karena masuk halaskan. Tetapi aku datang, kata Tuhan. Aku memberikan kehidupan. Kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan. Ya, mungkin saudara pikir ayatnya kok ini lagi. Tetapi enggak, Roh Kudus mau berbicara kepada kita semua. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, janji Tuhan itu memberikan kepada kita hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi kalau pencuri itu datang, dia mencuri damai sejahteramu, dia mencuri kebahagiaan rumah tangga keluargamu, dia mencuri berkatmu, dan dia membunuh imanmu, rohanimu, dan membinasakan. Sehingga akhirnya kita lemah, kita tidak berdaya, dan akhirnya kita binasa oleh karena kita semakin tidak melekat sama Tuhan, semakin jauh dan jauh sama Tuhan, sehingga rohani kita turun, iman kita turun, ya, apalagi iman kita mati tanpa perbuatan, dan akhirnya membinasakan. Tetapi kembali Yesus datang memberikan kepada kita hidup yang dalam segala kelimpahan. Tuhan selalu berkata, damai sejahteraku kuberikan kepada engkau, kutinggalkan kepada engkau. Damai sukacitaku aku berikan dalam hidupmu, dalam hatimu. Bahkan Tuhan berkata, orang yang mendengar akan perintahku, melakukan sesuai dengan petunjukku, maka aku yang kebawa naik dan naik dengan caraku yang tidak terduga. Ialah manis aku yang membentuk hidupnya seperti bejana seperti penjunan yang membentuk sampai menjadi bejana yang indah. Dan hari ini, kalau ada Anda di antara Anda yang bertanya-tanya, kenapa aku sudah dengar janji Tuhan, aku sudah setia sama Tuhan, aku selalu berdoa kepada Tuhan, aku pegang janji Tuhan, aku yakin dan percaya janji Tuhan terjadi tergenapi dalam hidupku dengan caranya yang ajaib. Tapi kenapa saat ini aku mengalami sesuatu Tuhan? Kenapa aku mengalami sakit Tuhan? Kenapa? Ya, nanti kita bahas. Dan mungkin ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku sudah dengar akan perintahmu. Aku sudah melakukan sesuai dengan perintahmu, Tuhan. Petunjukmu, Tuhan. Kenapa, Tuhan? Kok jadi sepi? Tokonya nggak ramai, Tuhan. Kenapa? Dan kenapa? Padahal aku nggak pernah salah, Tuhan. Aku nggak pernah lalai, Tuhan. Aku selalu melakukan sesuai dengan petunjuk. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan memberikan petunjuk. Kenapa? Ada apa kok toko itu sepi? Ada apa? Karena masih ada ikatan yang belum diputus. Dan ikatan itu yang mengikat engkau karena tidak terima engkau keluar dari tempatnya. Dan ikatan harus dipatahkan, diputus supaya nggak ada ikatan lagi. Dan ketika terputus, maka yang ada adalah berkat, yang ada adalah Tuhan. Yang ada adalah kehidupan baru yang dari Tuhan. Ya, Tuhan selalu memberikan caranya. Dan hari ini, saudara, bagi engkau yang ada di Zoom ini, yang sampai hari ini mengalami kesulitan, kesusahan, ya, kekeringan, kegersangan, dompetnya kering, ya, tasnya kering, dan juga rumah tangga keluarga yang masih gersang, yang suami belum kembali, istri belum kembali, ya, anak, menantu, cucu, apapun, keadaan rumah tangga keluargamu semuanya. Ketika engkau kembali sujud di hadapan Tuhan, tertanam di tepi aliran sungai kehidupannya Tuhan, maka di situ ada kehidupan. Di mana Yeremia 17 ayat 7. Ya, Yeremia 17 ayat 7 yang berkata, di mana ketika engkau tertanam di tepi aliran sungai kehidupanku, kata Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air,
Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara, saya ditelepon ya seseorang yang pernah saya sampaikan di Zoom ini, bagaimana dia mengalami sakit kanker. Ya, dia pergi ke Penang atau ke Malaysia untuk berobat dan dioperasi 3 kali. 3 kali akhirnya dia pulang ke Indonesia, dia dinyatakan sembuh, saudara. Ya, dan ketika dia dinyatakan sembuh, dia mulai kembali pulang ke rumahnya, dia mulai cari duit lagi, ya, bekerja lagi. Dan ketika dia bekerja lagi, dia tidak lagi melekat seperti Tuhan kepada Tuhan seperti waktu dia mengalami sakit, ya. Waktu mengalami sakit mau tidak mau kepepet, nggak ada jalan keluar, nggak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan. Datang sama Tuhan, berdoa, terus nangis sama Tuhan, terus melekat tertanam di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan. Dan Tuhan tolong walaupun dioperasi sampai 3 kali. Kenapa bisa 3 kali? Operasi pertama udah selesai, ternyata guntingnya ketinggalan, alatnya ketinggalan di dalam. Dioperasi lagi, dikeluarkan lagi. Ya, drop lagi, dioperasi lagi. Akhirnya sembuh, saudara. Dan ketika sembuh, dia mulai berjalan. Cari duit kan? Dia berjalan. Berjalan terus dari sungai kehidupan Tuhan. Dia berjalan terus maju dan maju ke daratan. Dia mulai naik ke daratan. Dan ketika dia naik ke daratan, dia semakin jauh dari sungai kehidupan Tuhan. Udah di darat, tidak ada airnya lagi. Ya kan? Nah, ketika dia berjalan jauh, semakin jauh, maka air kehidupan dari Tuhan itu semakin jauh kan dari dia. Dia udah di darat loh, nggak di air kehidupan Tuhan. Maka ketika berselang beberapa waktu, tiba-tiba saya mendapat kabar lagi, Ciling, doain lagi. Kenapa? Karena dokter periksa, dokter berkata, waduh, tumbuh lagi. Lebih ganas lagi sekarang. Ya, harus dioperasi lagi, harus dikemo lagi, saudara. Dan saya tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Engkau sudah menyembuhkan. Kenapa Tuhan kok kumat lagi? Gitu loh ya. Tuhan bilang, karena dia tidak pernah melekat lagi kepada aku. Dia keluar dari sungai kehidupanku. Semakin dia keluar dari sungai kehidupanku, semakin jauh. Dan semakin dia jauh, air kehidupanku ini nggak bisa memenuhi dia, nggak bisa mengalir kepada dia lagi. Proteksiku nggak ada, dia jalan udah naik ke darat. Dan ketika jalan naik ke darat sambil terus jalan dan jalan terus, semakin jauh dari sungai kehidupan Tuhan. Jadi kalau terus datang lagi sakitnya itu, ya bukan Tuhan yang salah, tapi orangnya yang salah. Tapi Tuhan berkata, coba kalau dia tertanam terus di tepi aliran sungai kehidupanku. Dia berjalan, dia kembali lagi ingat pulang, ya. Dia jalan lagi, dia ingat lagi, masuk lagi tertanam di tepi aliran sungai kehidupanku. Dia selalu mendapat asupan-asupan bergizi. Karena apa? Air sungai kehidupanku itu berbicara Roh Kudus yang mengalir, yang terus mengalir, membasahi seluruh kehidupanmu, selalu membersihkan seluruh kehidupanmu, dan selalu mengalir dan mengaliri seluruh aliran-aliran seluruh tubuhmu. Maka disitulah ada kekuatan, ada kehidupan yang selalu penuh dengan kekuatan dan dengan kuasa yang dari aku Tuhan alam. Dan ketika air kehidupanku selalu memenuhi hidupnya, terus memenuhi hidupnya, selalu memenuhi hidupnya. Roh kehidupanku ada dalam hidupnya, maka rohnya semakin menyala-nyala, semakin kuat dan gagah perkasa. Dan ketika rohnya menyala-nyala kuat dan gagah perkasa, virus apapun tidak bisa masuk. Penyakit apapun tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ada covering Tuhan, ada proteksi Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik, kita biasanya kalau sudah diberkati Tuhan, kita itu senang jalan-jalan, betul nggak? Kita jalan-jalan pergi ke luar kota, pergi kemana-mana, kalau bisa ke Singapura, ke Hong Kong, kemana-mana, ya. Kita jalan-jalan, lalu kita pulang sibuk cari duit, kembali bekerja. Kita nggak pernah tertanam lagi di tepi aliran sungai kehidupan Tuhan. Dan kita tidak pernah tertanam, maka kita akan merasakan haus, merasakan kering, dahaga. Dan ketika terus dahaga, terus haus, kering, nggak dikasih minum air, yang terjadi apa?
yang terjadi adalah terkapar, tidak berdaya. Dan hari ini, ketika engkau ada dalam Zoom ini, engkau mengalami sakit, ya. Kenapa? Aku sudah berdoa, aku sudah ikut Zoom, aku selalu sabar, terus menunggu. Dipanggil paling belakang juga aku tunggu, ya. Karena aku percaya apa yang Tuhan sabdakan kepada aku benar-benar terjadi, benar-benar tergenapi dalam hidup. Kenapa? Kok sekarang aku sendiri kok sakit? Di balik semua yang terjadi, ada rencanaku yang indah, kata Tuhan. Tetapi firman Tuhan, ya, iya dan amin. Janji Tuhan, iya dan amin. Pasti terjadi, pasti tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Tetapi kenapa kita tidak mendapat jawaban Tuhan? Kenapa dan kenapa kita kok sakit? Kenapa ya? Semuanya kenapa? Karena kita kurang memperhatikan. Sudahkah engkau melakukan sesuai dengan petunjuk firman Tuhan? Kita sering dengar mengampuni dan mengasihi. Dan kita belajar menjadi pelaku firman, kita belajar mengampuni dan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang-orang yang mengecewakan, menyakitkan, menyesalkan, ya, pokoknya semuanya yang tidak baik kepada kita. Kita berusaha untuk mengampuni dan mengasihi. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Yang ke satu sudah kita lakukan. Ya. Yang kedua, kasihlah sesamamu dengan segenap hati, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi yang tadi pertama, yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, melebihi segala yang ada. Lalu mengampuni dan mengasihi. Kita sudah lulus bisa mengampuni dan mengasihi. Kita menjadi pelaku firman luar biasa, dan kita selalu masuk dalam Zoom ini dengan hati, dengan sukacita, dengan doa, dengan harapan, ya. Kita mendengar pesan-pesan Tuhan, kita mendengar janji-janji Tuhan, yakin dan percaya janji Tuhan pasti terjadi, tergenapi dalam hidup kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Betul nggak? Ya, betul nggak, saudara? Tetapi kenapa janji Tuhan belum terjadi, belum tergenapi? Kok aku sakit, Tuhan? Iya. Mari Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita lihat kembali, flashback kembali ke belakang. Yang masuk ke dalam Zoom ini, yang sakit kanker, ada yang sudah mengalami kesembuhan luar biasa dari Tuhan. Ya. Ibu Cecilia Andriani yang sekarang melayani dengan sukacita, Ibu Vera Kristianto yang pernah gundul sudah disembuhkan Tuhan. Ibu Rosliana yang pernah gundul juga disembuhkan Tuhan walaupun mengalami operasi dan kemo. Ya. Lina Banjarmasin yang juga gundul, yang sudah mengalami dioperasi juga, tetapi Tuhan sembuhkan. Ada Manuhutu yang juga mengalami gundul dan sudah dioperasi, dan hari ini rambutnya udah bertumbuh dengan bagus, dengan ikal, ya. Dan masih banyak lagi. Saya nggak ingat satu-satu. Tetapi Tuhan sembuhkan. Ada juga yang ada di Zoom kita, juga menderita sakit kanker, tapi memang sudah akut ya, sudah lama. Tapi beliau tetap mengikuti Zoom kita sampai hari terakhir. Beliau harus menghadap kepada Sang Bapa. Tetapi beliau mendapat keselamatan, kemenangan, dan kehidupan surga kekal. Dan hari ini, saya mau ajak kepada saudara kembali. Kenapa kok aku belum ada kesembuhan? Padahal aku setia berdoa. Aku setia rajin ada di Zoom. Aku setia mendengarkan khotbah-khotbah. Aku setia sampai akhir Zoom jam 10. Ya, aku setia. Tetapi hari ini, mari. Tadi kita sudah lakukan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengampuni, mengasihi sesama kita. Ya. Dan firman Tuhan juga berkata hukum yang harus kita lakukan, bukan kita abaikan. Maleakhi 3 ayat 10. Kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan belajarlah menabur buat pekerjaan Tuhan.
Buat apa Anda menjadi orang Kristen? Ya, Anda selalu berdoa, memuji, menyembah. Anda melayani di gereja mungkin Senin sampai Minggu padat, full, ya, pelayananmu. Tetapi Anda mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Lalu kita mau mendapat jawaban Tuhan. Yang salah kira-kira siapa? Tuhan tidak pernah salah, saudara. Bukan Tuhan kekurangan uang, minta-minta sama saudara. Tidak. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita taat dan setia. Dan kita mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Supaya rumah Tuhan itu tetap ada. Ya, tetap hidup. Dan Tuhan mau kita belajar menabur. Supaya ada hasil yang tidak terduga. Banyak di dalam Zoom kita, ya, yang mengalami perubahan demi perubahan terjadi, yang mengalami doanya mendapat jawaban yang luar biasa yang dari Tuhan. Saudara, mari. Hari ini Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kalau disampaikan ini supaya kita introspeksi diri. Dan kita tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan, kenapa Tuhan. Tetapi kita tidak pernah koreksi diri kita. Kenapa kita? Kenapa saya Tuhan harus mengalami ini Tuhan? Aku percaya di balik semua yang terjadi ada rencanamu yang indah dalam hidupku Tuhan. Aku percaya itu. Tetapi Tuhan, aku minta petunjuk yang dari Engkau. Dan hari ini Tuhan memberikan petunjuk kepada Engkau. Supaya apa? Supaya Engkau mengalami perubahan terjadi. Saudara tahu nggak? Ada seorang ibu, ya, yang berdoa terus buat anaknya. Supaya anaknya ini mendapatkan green card, ya, green card atau visa Australia yang diimpi-impikan. Karena anaknya sudah kerja di Australia dan udah masa visanya habis harus pulang ke Indonesia. Dan dia ngurus lagi tuh gak goal. Ya. Udah putus asa, tapi wah saya lihat hebat ibu ini, imannya hebat, terus berdoa dan berdoa. Dan ketika dia mulai menjadi pelaku firman, dia mulai belajar menabur, saudara. Dan ketika dia belajar menabur, dia terus berdoa. Ya, ada, kalau nggak salah itu ada gratis ya. Anda mungkin tahu, lihat di Facebook atau dimanapun ya. Di mana Australia memberikan 5.500 visa gratis buat orang-orang yang terpilih, yang hoki ya. Tetapi yang daftar itu 27.000. 27.000 atau 30.000. Bayangin, sebegitu banyak. Kalau Anda bisa mendapatkan hasil gratis, itu bukan karena Anda pinter. Karena dari 30.000 yang terpilih cuma 5.500. Dan ibu ini luar biasa. Lek iso tiap jam be telepon aku gitu ya. Ayo berdoa, Buling, ayo berdoa. Dia bilang doa. Doa terus, doa ibu benar itu besar kuasanya. Dan ketika beliau berdoa dan berdoa sehati, bersama suaminya, anaknya berdoa. Saudara, luar biasa. Sampai tergopoh-gopoh, sampai bingung-bingung terus doa. Gul, saudara. Luar biasa sukacitanya. Bayangin dari 30.000. Bisa gol itu kemurahan Tuhan. Dan gol, benar gol, saudara. Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan itu tidak pernah nolong setengah-setengah. Enggak. Tuhan kalau sudah berkata awal, engkau akan mendapatkan. Walaupun jalannya itu berliku-liku, kita kan maunya langsung jos. Langsung Tuhan ngomong, itu langsung jadi gitu loh ya. Nah, padahal Tuhan punya cara berliku-liku. Ada jalannya melalui begini, melalui begini, melalui begini. Nanti tetap janji Tuhan terjadi. Dan benar-benar terjadi, saudara. Saya ingat seorang anak Tuhan yang dulu rajin masuk Zoom. Ya, dia rajin masuk Zoom, rajin telepon saya tiap malam, telepon saya pokoknya. Dia tahu Zoom-nya selesai jam 10, dia telepon saya jam 11. Ya, itu telepon. Nangis-nangis lagi telepon. Iya, ayo tolong doain aku. Dari mulai kerjaan, keluar dari kerjaan untuk dapat kerjaan yang lebih bagus ya. Karena pernah sampai 1 bulan nganggur nggak dapat kerjaan. Doa. Sama mengalami sama harus pulang ke Indonesia. Karena nggak ada perpanjangan visa. Ya.
Tapi sebelum pulang, berdoa-berdoa, Tuhan bilang, aku kasih. Aku akan berikan visa yang kau inginkan, green card-nya yang kau inginkan. Dia imani, iya, yakin dan percaya sambil terus berdoa. Saya bilang, muji nyembah Tuhan. Kamu terus muji nyembah Tuhan tiap hari, tiap malam, tiap hari. Sebisamu ada waktu terus memuji menyembah Tuhan. Dia lakukan. Kenapa? Karena belum goal, saudara. Kita kalau punya masalah belum goal, kita akan rajin melekat sama Tuhan. Anak Tuhan ini terus nyanyi, memuji, menyembah, sambil nangis, sambil telepon saya, sambil tertawa, sambil nangis, terus memuji, menyembah, sampai akhirnya melalui petunjuk Tuhan, kamu begini, 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 nanti kamu dapat kerjaan. Dapat, akhirnya dapat. Persis Tuhan, persis AI, persis yang Tuhan ngomong. Oke, puji Tuhan. Ya, setelah itu dia akan kembali ke Indonesia. Dia bilang, aduh AI, aku udah di Indonesia 1 bulan. Kok belum ada panggilan? Udah berdoa. Kalau Tuhan udah bilang dapat, berdoa. Nanti sana yang Tuhan sendiri yang beracara. Benar. Dan ketika dia mendapat telepon, wah, kamu bisa mugul. Ya, disetujui. Saudara, itu cuma visa izin tinggal ya, belum green card kalau nggak salah. Disetujui, dia sukacita. Dia balik. Dia balik, dia dapat kerjaan yang lebih bagus. Ya. Dan ketika dia dapat kerjaan yang lebih bagus, dalam hati dia bertanya-tanya, loh tapi AI, kan Tuhan tuh bilang aku dapat green card-nya, aku dapat green card-nya. Udah pegang janji Tuhan, bersyukur, berdoa terus, berdoa bersyukur. Wah, saya senang anak ini lucu. Tiap kali laporan AI saya hari ini gini, AI hari gini, ya. Dan ketika dia kerja mengalami sesuatu, dia selalu lapor. Luar biasa, saudara. Ya. Dan dia terus berdoa dan berdoa padahal anaknya masih muda. Saya kenal dia umur 19 tahun, mungkin sekarang udah 20 atau 21. Ya, rajin di Zoom ini. Mamanya juga rajin di Zoom ini. Nah, setelah berdoa terus ya, sampai cerita-cerita macam-macam terus akhirnya dia berkata, AI, ini waktunya perpanjangan. Saya perpanjang nggak ya? Kalau saya nggak perpanjang, lalu ini ya nggak goal, kan hangus. Ya udah perpanjang dulu. Jangan sayang uang, perpanjang dulu. Dan ketika diperpanjang, dia berkata, AI surprise, kenapa? Ternyata bos saya, dia yang uruskan saya, dan saya benar-benar goal, dapat green card. Saudara, apa yang nggak pernah dia sangka? Yang nggak pernah dia duga, karena dia rajin berdoa dan berdoa. Tuhan kasih goal. Dia senang, dia sukacita, tenang. Dan yang lebih luar biasa lagi, ya, dia mendapatkan cowok Singapura, ya, dia mendapatkan pacar cowok Singapura, dan nanti tahun depan menikah di Singapura, ya. Dan luar biasa anak ini dia selalu cerita, nanti gini, udah berdoa, nanti Tuhan jamah hati orang tuamu, nanti orang tuamu ada apartemen di situ, udah doa. Dan berita terakhir dia berkata, AI betul, AI. Saya tidak sangka AI ternyata mau orang tua saya. Udah berdoa. Terus maju berjalan bersama Tuhan. Saudara, kalau kau melekat sama Tuhan, apapun yang kau mau, Tuhan itu tahu. Apapun yang menjadikan rinduanmu, keperluan, kebutuhanmu, Tuhan tahu. Dan Tuhan memberikan selalu tepat pada waktunya. Tidak pernah meleset. Memang agak muter-muter. Kenapa muter-muter? Karena Tuhan tuh mau lihat hatimu. Percaya enggak? Muter-muter itu percaya enggak? Kalau engkau tetap mengandalkan Tuhan, engkau tetap percaya, maka janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Iya dan amin. Saudara, begitu juga, ini yang visa-visa goal. Puji Tuhan, udah goal, luar biasa. Ya. Dan hari ini juga, yang bagi engkau yang sakit, ketika kau yakin dan percaya, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidupmu. Dan tadi malam saya waktu berdoa, Tuhan perlihatkan di mana pintu langit itu terbuka. Ya, ketika langit terbuka, Tuhan perlihatkan apa? Turun organ-organ tubuh manusia. Baik itu ginjal, jantung, semuanya turun, semua turun. Dan Tuhan katakan bagi yang percaya, mereka akan mengalami kesembuhan dan pemulihan yang dari aku. Saudara, percayalah. Ketika kau yakin dan percaya, engkau masuk Zoom ini jangan biasa basa. Cuma dengar namanya dipanggil, ada pesan Tuhan, jangan. Ketika engkau yakin dan percaya, engkau punya sakit ya, engkau berkata, Tuhan, aku percaya
ketika aku ada di Zoom ini, ketika aku memuji dan menyembah, ketika lawatan jamahanmu terjadi dalam Zoom ini, aku percaya kesembuhan terjadi dalam hidupku. Aku percaya segala sakit penyakitku sembuh total dengan caramu yang ajaib. Dan ketika engkau mengimani itu, dan engkau melakukan sesuai petunjuk Tuhan, mengampuni dan mengasihi, minta ampun sama Tuhan. Belajar mengembalikan milik Tuhan, menabur. Itu sudah komplit satu paket, saudara. Nggak bisa satu nggak dilakukan, lalu yang satu terus doa. Nggak bisa, satu paket. Supaya Anda tidak sia-sia, tidak buang waktu. Ya. Dan ketika Anda melakukan satu paket, Anda terus melekat sama Tuhan. Anda yakin dan percaya dengan imanmu disertai dengan perbuatanmu. Perbuatanmu adalah mengampuni, mengasihi. Perbuatanmu adalah mengembalikan pemilik Tuhan. Perbuatanmu adalah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dan ketika satu paket itu engkau lakukan, engkau terus memuji menyembah. Percayalah, ada kesembuhan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Percayalah. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah memberikan penyakit kepada manusia ciptaannya. Tetapi Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, damai sukacita. Tuhan memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Memberikan kehidupan, bukan kehidupan yang syarat dengan kesakitan, bukan. Tetapi kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang sehat, walafiat, kuat dan gagah perkasa. Dan kehidupan yang cakep melalui segala perkara keluar sebagai seorang pemenang. Dan kehidupan yang berhasil, yang berkemenangan, yang berkelimpahan. Disertai dengan kebahagiaan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, percayalah. Ketika kau mengalami itu berdoa. Terus memuji menyembah Tuhan. Berdoa, serahkan sama Tuhan. Iya. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam hidupmu. Kelihatannya biasa-biasa. Tetapi ketika kau yakin dan percaya, kesembuhan terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan. Kalau Tuhan mau, malam ini juga Tuhan jamah penyakitmu sembuh. Pernah ingat seorang anak Tuhan yang menderita kanker payudara? Ya, udah dioperasi 100 juta. Diambil sebelah kanan. Nggak lama. Nggak diambil. Dioperasi yang sebelah kanan. Nggak lama. 6 bulan kemudian sebelah kiri tumbuh lebih banyak. Ya. Dan ketika dia melihat tumbuh lebih banyak, dia tidak mau lagi dioperasi. Dia berkata, nggak usah. Nanti habisnya banyak. Dan dia cuma duduk diam dalam hadirat Tuhan. Dia cuma berdoa dengan kusuk. Dia berdoa, terus berdoa, memuji, menyembah, dan dia berkata, Tuhan, aku percaya kalau engkau mau Tuhan, engkau bisa menyembuhkan aku dengan caramu yang ajaib. Tapi saudara belajar, anak ini mempunyai kasih yang luar biasa. Anak ini selalu berbagi kasih. Dia berkata, Cik Ling, tahu nggak? Aku selalu kasih pengemis di muka gereja. Aku selalu kasih mereka duit. Aku bagi berkat. Aku bawaan makanan. Ya, seperti yang Tuhan gerakkan dalam hati saya. Kalau suruh kasih makan, aku kasih makan. Kasih duit, aku kasih duit. Aku suruh bawain apa, aku bawa. Bahkan Tuhan pernah aku suruh rangkul itu pengemis bau. Ya, aku rangkul dia. Aku rangkul pengemis ini. Ya, bayangin, padahal orang ini cantik. Orang ini cantik, orang ini luar biasa penampilannya. Dan dia berkata, aku belajar. Selalu berbagi kasih dan berbagi kasih. Dan aku selalu mengampuni, mengasihi orang-orang yang mencela, yang mencemooh, yang tidak memandang sebelah mata kepada saya. Karena aku tidak bekerja. Aku orang biasa-biasa, tidak ada apa-apa. Sedangkan mereka semua orang berkelas. Saudara tahu, ketika dia melakukan bagiannya dengan baik dan benar. Dia selalu menabur, dia selalu memperhatikan orang susah. Dan dia terus berdoa dan berdoa. Tuhan sembuhkan sakit kankernya dengan cara Tuhan yang ajaib. Di mana waktu pagi dia ke kamar mandi, itu buah dadanya meletus, air darah campur nanah keluar. Darah dan nanah keluar terus. Sampai mau semaput, untung langsung dibawa ke rumah sakit. Dan ketika dibawa ke rumah sakit diperiksa, kankernya semua bersih, sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib.
Bagi Anda yang ada sakit kanker hari ini, datanglah kepada Tuhan. Sujud di kaki Tuhan dengan hati yang benar. Percayalah, kesembuhan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Tahukah Anda, anak yang saya sampaikan, saksikan kepada saudara, sakit kanker payudaranya sembuh, disembuhkan total dengan Tuhan. Dengan cara Tuhan yang ajaib, tidak lama. Tidak lama tumbuh lagi saudara kankernya di perutnya. Perutnya hamil kayak 8 bulan. Orangnya kurus, kalau hamil 8 bulan itu kan kelihatan saudara. Dia tidak berdaya, dia matang-matang di tempat tidur 3 bulan. Tetapi ketika dia berdoa, sekali lagi dia berkata, Tuhan, kalau engkau sudah sembuhkan aku, kali ini juga aku percaya kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan aku lagi. Kalau engkau tidak sembuhkan aku, ya sudah, ambil aja aku. Ya, aku siap. Aku tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Dan aku mau Tuhan engkau panggil. Saudara, sekali lagi, Tuhan sembuhkan ketika dia mau buang air pagi-pagi bangun tidur, mau buang air, yang keluar bukan buang air, tetapi darah bergumpal-gumpal, terus turun darah bergumpal-gumpal, sampai dibawa ke rumah sakit. Sekali lagi dokter di rumah sakit menyatakan, kankermu sembuh total, dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saudara, saya pernah saksikan, dia ketemu saya, ya karena udah lama, udah deket kan. Ciling tahu nggak, mau lihat kesaksian saya tidak bohong. Kesaksian saya benar-benar Tuhan bisa memulihkan. Tuhan bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang benar. Saya bilang, apa? Apa yang kau saksikan buat aku? Dia berkata, kau lihat. Dia buka bajunya, kau lihat keadaanku semuanya. Bagus kan? Tidak ada cacat satupun. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan mau memulihkan, tidak ada bekasnya, tidak ada cacatnya. Semua normal, semua bagus seperti sedia kala. Saudara, Tuhan kalau mau beracara, Tuhan bisa menyembuhkan kau saat ini juga ketika kau yakin dan percaya. Kau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Raja Hizkia yang divonis mati, ketika dia menangis kepada Tuhan, Tuhan bisa memberikan pertambahan umur 15 tahun lagi. Dan umurnya diperpanjang 15 tahun. Hari ini Anda, semua yang ada di Zoom ini, Tuhan tahu, saya nggak tahu. Tetapi Roh Kudus tahu ada di antara Anda yang menderita penyakit seperti yang disampaikan hari ini kepada Anda. Iya, berarti Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Tuhan cinta Anda dan hari ini Tuhan mau. Jangan dengar vonis dokter. Tetapi tetap pergi ke dokter karena masih harus ada diagnosa, ada obat ya. Tetapi yakin dan percaya dengan imanmu kecuali engkau punya iman. Seperti anak Tuhan ini dia punya iman, obat dokter semua dia nggak mau makan. Semua dia singkirkan, dia hanya berdoa. Dia hanya mengandalkan Tuhan pagi, siang, malam, terus berdoa, memuji, menyembah. Dan hari ini, luar biasa. Tuhan pulihkan keadaannya. Tuhan pulihkan semuanya. Dan dia berkata, sekarang sibuk. Ya, kalau dulu tiap hari telepon. Dia berkata, Cik Lining, sekarang aku sudah, saya bilang bergaul dengan teman-temanmu lagi. Jangan minder, bergaul. Dan dia berkata, aku ketemu lagi sama teman-temanku semua yang dahab, semua yang di kalangan atas. Dia sibuk ke sana kemari. Saudara, Tuhan bisa pulihkan engkau dengan cara Tuhan. Kenapa? Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat pengorbananmu yang luar biasa. Tuhan lihat doamu, pujian penyembahanmu yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan berikan terobosan-terobosan terjadi. Dan Tuhan berikan yang terindah, yang terbaik, yang dari Tuhan. Buat Anda malam ini juga, ketika engkau yakin dan percaya, engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar. Engkau pegang janji Tuhan. Tidak usah cerita siapa-siapa, engkau sujud di hadapan Tuhan, engkau berdoa. Doamu disertai dengan hati benar, disertai dengan bersyukur, maka doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Ada terobosan-terobosan terjadi. Ada percepatan terjadi, percepatan waktu, percepatan kesembuhan yang dari Tuhan. Tidak usah muter-muter, sembuh dengan cara Tuhan. Dan ketika kau yakin dan percaya, maka keajaiban mujizat Tuhan terjadi, engkau berkemenangan. Engkau berkemenangan dan kau akan dipromosikan Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa.
Mari Bapak Ibu Saudara, ya, percayalah Tuhan sangat mengasihi Anda semua. Dan Tuhan mau menyembuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari. Ialah mana sekarang bersumpahlah, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Ini yang penyakit-penyakit, yang penyakitnya kantong kering. Ya, datang sama Tuhan. Percayalah, kantongmu yang kering. Tuhan bisa berikan berkat yang tidak terduga. Tapi jangan berdiam diri menunggu. Nggak bisa. Kalau berdiam diri menunggu, nggak bisa. Kita juga kita harus aktif ya. Kita juga melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nggak terus diamai gini terus, nggak dapat saudara. Tetapi kita belajar untuk memberi. Maka dari atas akan diberi. Dan diberi terus ke bawah. Terus diberi. Dan berkelimpahan. Ya, mari. Saya undang Ibu Gembala Feben ini yang berdoa. Ialah mana sekarang bersuhalaskan. Ialah mana sekarang bersuhalaskan. Ialah mana sekarang bersuhalaskan. Oh, Ada haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan kembali naikkan doa syukur kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita untuk dibentuk, dirubah oleh Tuhan. Memiliki hati yang takut pada Tuhan. Tidak main-main dengan kuasa otoritas sorga itu yang Tuhan percayakan dan yang berdaulat atas kita. Jangan meremehkan firman Tuhan. Kalau kita tidak ingin hidup menderita, kalau kita tidak ingin hidup dalam kegagalan, marilah taruh firman Tuhan dan Roh Kudus dalam setiap hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, firman Tuhan mendidik kita. Bukan memanjakan kita selalu berbicara tentang berkat, berkat, dan berkat. Ada saatnya, ada kalanya Tuhan mengajar kita dengan cara yang keras agar kita sadar punya hati yang takut kepada Tuhan. Haleluya. Jangan kita merasa di dalam zona nyaman karena kita sedang dimanjakan dengan hal-hal duniawi sifatnya kedagingan. Tetapi marilah kita berani pikul salib menyangkal diri. Oh, haleluya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya, telah mendidik kami, mengajar kepada kami. Menjadi orang Kristen yang mau dan ada kesukaan untuk melakukan firman Tuhan. Walaupun itu sulit bagi kami, tapi kami mau belajar. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Engkau sudah membukakan rahasia firman-Mu lewat pemberitaan firman yang Tuhan sudah sampaikan lewat pribadi hamba-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu lebih lanjut lagi. Lengkapi hamba-Mu dengan hikmat dan karunia ilahi. Untuk menyampaikan kebenaran itu dengan jelas, tidak samar-samar, tetapi sungguh-sungguh terbuka untuk siapapun yang mau berubah. Siapapun yang mau diberkati Tuhan di hari-hari yang akan datang. Berkat bukan saja bentuk uang ataupun materi Tuhan. Tapi kesehatan itu yang prioritas dalam kehidupan kami. Sehat jasmani, sehat rohani. Kalau kami sehat jasmani, rohani, kami percaya berkat apapun yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Tuhan pasti menyediakannya. Tuhan pasti mencukupkannya. Tuhan berikan kami sifat pribadi Kristus dalam kehidupan kami. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois,
tidak mencari kepuasan pribadi, tetapi kami mau belajar untuk berbagi ya Tuhan. Karena Engkau sudah menjadi teladan kami yang sempurna. Kami rindu untuk mengikuti jejak-Mu Tuhan. Engkau mampukan kami, berikan kami kesanggupan dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kami menerima firman Tuhan tidak secara logika manusia. Tidak menurut nalar manusia yang terbatas ini. Kami serahkan dengan secara pikiran Kristus yang ada di dalam pikiran kami. Biar kami dimampukan dan dikuatkan. Terima kasih Bapak, bahwa kami semakin dalam mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya, bahwa kami semakin melekat dengan Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Kalau kami mengatakan kami sudah setia, tapi Tuhan katakan masih kurang. Haleluya, belum cukup. Itulah sebabnya Tuhan ajarkan kami mendengar suara Tuhan. Roh Kudus dengan suara yang manis dan lembut akan berbicara secara pribadi kepada kami yang mendengar firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu dengan pelayanan dan pengembalaannya. Baik di dalam onset, oh haleluya di Mesjuan. Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu tambah-tambahkan karunia ilahi untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani jemaat, terlebih untuk melayani Tuhan sebagai Raja di atas segala raja dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat keluarganya, terus senantiasa juga ada di dalam koridor firman-Mu. Dan keluarga utama menjadi pendukung yang setia, memberikan support kepada orang tua yang sudah, oh Tuhan, menyala-nyala melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Demikian juga Tuhan pakai hamba-Mu dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan perlindungan, keamanan. Oh, terima kasih Tuhan. Juga kami serahkan Tuhan. Engkau tolong pelayanan hamba-Mu hari-hari ini sibuk dengan baksos. Tuhan sediakan semua yang dibutuhkan. Oh, haleluya, Tuhan cukupkan semua yang diperlukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, baik dalam pelayanan, baik di dalam panti asuhan. Oh Tuhan, di panti jumbo maupun panti anak-anak. Mereka sangat membutuhkan pelayanan-pelayanan secara jasmani. Tuhan tolong mereka. Tuhan, demikian juga pelayanan rohani juga bisa disampaikan kepada mereka. Membuat mereka bisa belajar mandiri dan bertumbuh di dalam iman kesetiaannya kepadamu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa pelayanan hamba-Mu. Oh Tuhan, yang sampai hari ini membutuhkan satu tempat untuk membuka panti. Untuk menolong orang-orang yang lemah dan tak berdaya. Tuhan tahu, oh Tuhan mengerti ini semuanya. Haleluya, mempunyai beban untuk menolong orang lain. Itulah sebabnya Tuhan, Kau peduli pakai siapapun untuk memberkati apa yang menjadi kerinduan hamba-Mu. Terima kasih baik pelayanan di kota-kota Surabaya dan sekitarnya sampai menjangkau di luar kota. Tuhan berkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati kohos bersama keluarganya. Hamba-Mu David Sylvia, Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Engkau juga peduli dengan pelayanan dan keluarganya. Oh Tuhan, rumah tangga hidup nikahnya. Anak-anak sebagai buah nikah. Oh, adalah mereka adalah benih-benih ilahi yang harus diperhatikan, dipelihara. Oh Tuhan, diarahkan, dibimbing untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi keluarga yang harmonis. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan. Engkau berkati, oh hamba-Mu Julius. Tuhan, Kau tahu pergumulannya. Tuhan, bukakan jalan. Engkau nyatakan rencana-Mu yang indah dalam kehidupan secara pribadi. Tuhan, haleluya. Kami doakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan. Tuhan, campur tangan, berkati keluarga, orang tua, dan saudara-saudaranya. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Wilson Pangkai. Tuhan, Ibu Kris Lumampau.
Oh Tuhan, Bapak Stephen Moses, Bapak Dr. Habel Dun, juga kami berdoa untuk Bapak Sabto. Oh Tuhan, juga kami berdoa untuk Ibu Deborah, Ibu Dorcas, Ibu Rusliana. Tuhan, pelayanannya, penggembalaannya. Oh Tuhan, berkati keluarganya, berkati profesinya. Sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, Engkau memberikan kemampuan pada hamba-hambamu ini untuk melayani, menjadi hamba-hamba yang setia, taat, oh akan apa yang Tuhan percayakan kepadanya untuk dilakukan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dilayani pun diberkati Tuhan, keluarganya pun di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ikut hadir dalam ibadah Zoom. Macam-macam berbeda-beda persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Tapi kami percaya pertolongan tidak pernah terbatas dimanapun mereka berada, baik yang ada di luar negeri, baik yang ada di luar pulau, di luar kota. Oh Tuhan, kuasamu tidak terbatas dimanapun kami berada. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka. Sehingga mereka semua mendapatkan pertolongan Tuhan. Jawaban Tuhan ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan mereka kesembuhan yang sakit. Tuhan memberikan penghiburan mereka yang susah. Yang dalam kelemahan Tuhan kuatkan. Yang putus asa mendapatkan pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Orang tua yang sudah lanjut usia, Tuhan selalu memberi penghiburan, pemeliharaan mereka. Terus mendapatkan kekuatan. Oh Tuhan, Engkau mau tolong selalu berikan ekstra kekuatan ya Tuhan. Kalau Tuhan kasih panjang umur, maka Tuhan pasti memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Engkau berkati ibadah malam hari ini akan dilanjutkan sampai pada selesainya. Tuhan berikan ekstra kesehatan untuk hamba-Mu Cik Lingling ya Tuhan. Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Bahkan tambah-tambahkan hikmat, akal budi. Apapun yang hendak Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah sungguh-sungguh itu menjadi kenyataan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Pasti jadi yang baik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menadahkan tangan di hadapan Engkau. Tuhan berkenan turun tangan untuk memberkati kami semua. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya melimpahi dengan berkat-berkat ilahi sorgawi, yaitu sukacita, bahagia, damai, sejahtera, kekuatan dan kesehatan, bahkan kesembuhan, keselamatan dengan masa depan yang penuh pengharapan. Mulai malam hari ini dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cik Ling. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala Febani atas Haleluya. pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkembang dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya, saya minta Amin. tolong, co-host bisa Sama-sama. kasih nanti lagu Happy Birthday ya. Tapi sebelumnya ialah mana sekarang harus menghalaskan. Ialah mana sekarang harus menghalaskan. Ialah mana ialah mana sekarang harus menghalaskan. 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 Baksos, iya boleh. Saya undang di sini ada Bapak pendatanya siapa ya? Cuman Ibu Feben ini sama Bapak Dr. Habel Dunia. Ibu Gembala Feben ini ada di tempat?
Ibu Gembala Febe Nini. Ya, Ada ada ya Ibu Gembala? ada. Gimana, Cik? Bisa minta tolong berdoa buat Bapak Daniel Winarto yang hari ini Oh iya. berulang tahun ya. Oh iya, iya, iya. Usia berapa, Pak? Usianya berapa? Usianya masih muda. Oh, puji Tuhan. 59. Berapa? 59. Ya. Puji Tuhan. Bapak Daniel Winarto. Tuhan. Mari Pak, kita berdoa ya. Yakin bahwa Tuhan Yesus itu sayang dan cinta kepada Bapak. Tuhan mau pakai hidup Bapak untuk menjadi kemuliaannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapak kami dalam sorga, kami naikkan sembah syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau hari ini kami di dalam ibadah Zoom, ada di tengah-tengah ibadah kami anak-anakmu, Bapak, haleluya Bapak Daniel Winarto yang sedang memasuki usia 59 tahun. Terima kasih Tuhan sepanjang 59 tahun Tuhan pelihara dengan begitu indahnya. Dalam suka duka dapat dilewati bersama Engkau ya Tuhan. Kami percaya langkah-langkah selanjutnya Tuhan akan membawa semakin indah di hadapan Engkau. Hidup boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Marilah Tuhan Engkau berkati rumah tangga dan keluarganya. Supaya Bapak Daniel Winarto sebagai suami, sebagai papa untuk anak-anaknya. Maka Tuhan juga taruhkan benih ilahi itu dalam kehidupannya. Supaya Bapak Daniel Winarto boleh menjadi teladan yang baik. Sebagaimana Tuhan telah memberikan teladan yang begitu sempurna. Tuhan Engkau tolong senantiasa. Berikan oh Tuhan anakmu Bapak Daniel Winarto ini dengan hikmat, akal, budi, dan bijaksana. Kerendahan hati, hidup dalam kekudusan-Mu. Oh Tuhan, sehingga menjadi, oh haleluya, kepala keluarga yang baik. Oh Tuhan, menjadi keluarga rumah tangga yang harmonis. Oh menikmati sukacita bahagia. Oh damai sejahtera. Kami percaya apapun yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Maka Tuhan berkati dalam kehidupan rohaninya supaya semakin bertumbuh di dalam Engkau, semakin bertambah-tambah cintanya kepada Tuhan, semakin bertambah-tambahnya kasihnya kepada Tuhan. Kalau kami percaya Tuhan, kalau Bapak Daniel Winarto ini setia kepada Tuhan, maka dia juga menjadi kepala keluarga yang setia. Haleluya, sehingga nama Tuhan diharumkan. Tuhan, sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan di mana oh Tuhan anakmu Bapak Daniel Winarto berada. Di situ pun Tuhan berada, menyertai senantiasa oh, dalam pekerjaannya, dalam masa depannya, keluarganya, terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan izinkan bisa menikmati umur yang panjang dengan tubuh yang sehat, dengan segala pekerjaan apapun yang dikerjakan. Tuhan senantiasa menyertai dan membuatnya berhasil. Tuhan, kehidupan rohaninya semakin setia dan cinta Tuhan. Haleluya, mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya. Supaya Bapak Daniel Winarto boleh menikmati berkat-berkat ilahi surgawi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mintakan berkat kemurahan-Mu. Oh haleluya, haleluya, kesehatan dan kekuatan, sukacita dan kebahagiaan dalam keluarganya. Di usia haleluya 59 tahun Tuhan akan pimpin sampai oh Tuhan haleluya menjelang di usia lanjut nanti Tuhan pegang kehidupannya. Terima kasih Tuhan berkat kemurahan Tuhan turun di dalam kehidupan pribadi Bapak Daniel Winarto dan bersama keluarga. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami naikkan doa syukur, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sehat, panjang umur. Kasih kekuatan sama Tuhan ya. Sukses, Manuel. Amin.
Ya, happy birthday buat Bapak Daniel Winarto. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkebenaran dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, disertai dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan dan kelimpahan yang dari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Kok nggak keluar lagunya? Kok nggak ada lagunya? Bentar, Ai. Saya tak kira sudah keluar Ya, lagu. ya. Happy birthday, kita bersuka cita. Semua nyanyi, nanti yang nyanyi besok dikirimi kue tar sama Pak Daniel Winarto, ya. Kue tarnya tapi dalam mimpi. Anda yang mau didoain kalau ulang tahun, bisa WA saya. Nih, Bu Lingli, nama saya ini, ulang tahunnya tanggal berapa, gitu ya. Jadi saya tahu. Ya, puji Tuhan, selamat berulang tahun. Peluk cium istrinya mana ya? Peluk cium istrinya ya. Istrinya ada di Surabaya. Ya.
Puji Tuhan. Bagi Anda semua yang mau ikut merayakan hari ulang tahun Bapak Daniel Winarto nanti 15 Desember ya di Bima Restoran. Tapi jangan lupa sponsornya. Ya, jangan lupa. Jangan lupa menaburnya biar semua yang ada di Zoom bisa diundang semua ya. Sama-sama nanti di Bima. Tanggal 15 Desember ya. Bisa ya ditayangkan Yus. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau sponsor iklan ya, bisa hubungin saya atau ke host. Dan juga bagi Anda yang mau berbagi kasih atau menabur buat pekerjaan Tuhan, baksos maupun acara malam amal, Charity Night yang akan diadakan di Bima tanggal 15 Desember. Ya, jam 6. Anda bisa
menabur di rekening yang tertera, atau Anda bisa tanya kepada saya atau co-host ya. Kita bisa sama-sama menikmati dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada. Kalau ada bisa disampaikan. Iya, Bu. Tadi Ya, saya lihat ada Bapak, orang itu Bapak ya, David. silakan Bapak. tadi saya melihat ada orang lagi merencanakan untuk berbuat jahat sama Ibu. Bapak-bapak ini, Bu, usianya sekitar 50-an tahun. Jadi dia kelihatannya iri sama Ibu. Jadi dia memiliki satu rencana ingin berbuat jahat sama Ibu. Itu saja, Bu. Waktu saya berdoa tadi. Ya, Untuk Tuhan tutup bungkus pelayanan Ibu, tiba-tiba Bapak ini muncul, Bu. Laki-laki, usia sekitar 50-an lebih. Ingin berbuat sesuatu niat jahat kepada Ibu. Ya, supaya berdoa tutup bungkus dalam pelayanan Ibu, keluarga Ibu, dan orang-orang yang dikasih oleh Ibu. Itu saja, Bu. Terima kasih. ya, terima kasih kepada Bapak David S. Petam yang sudah menyampaikan pesan Tuhan buat saya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak David dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, saya aminkan pesan Tuhan dari Pak David. Karena banyak sekali orang yang iri hati, yang ingin menjatuhkan, ingin menghancurkan, bahkan ingin membuat pelayanan saya baik onsite apapun di Zoom ini, semuanya itu bubar kalau bisa ya, berantakan begitu. Dan ada yang sampai mau membuat saya jatuh, tidak berdaya, terkapar tidak berdaya, bahkan tidak bisa berdiri lagi, nggak bisa melayani, bahkan ada yang membuat saya mati kalau bisa gitu. Ya, banyak berdoa, bukan karena saya, tetapi karena Roh Kudus yang nyata, Roh Kudus yang memberikan kehidupan kepada kita semua, membuat iblis itu gelisah, membuat iblis itu tidak suka, dan membuat iblis berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan, menjatuhkan, menghancurkan. Ya, jadi bantu doa, topang doa buat saya. Tuhan kirimkan seorang anak Tuhan yang ada di Zoom dari Jakarta tadi juga datang bertemu dengan saya. Ini nggak kenal saya sama sekali, nggak pernah tahu, tetapi dia bisa berkata, ada orang yang mau membuat kau mati. Ya, orang ini perempuan, orangnya cantik. Saya pikir kok tahu gitu loh ya. Saya bilang kok tahu kamu. Tuhan kasih tahu. Dan kalau boleh saya juga akan doain Cik Lingling. Karena nggak bisa Cik Lingling berdoa sendiri, nggak bisa. Terus berdoa biar doa nggak bisa. Ini jahat sekali. Ini orangnya ini pemain dukun luar biasa. Saya kenal orang ini, dia bilang. Saya bilang, benar tak? Iya, saya kenal orang ini, udah lama. Ini mainannya dukun. Nah, dari sana Tuhan sudah memberikan petunjuk beberapa orang. Kita berjaga-jaga, makanya sekarang jangan gampang percaya orang yang mengatasdirikan hamba Tuhan, pendeta, yang melayani bukan dengan kuasa Tuhan, tetapi dengan kuasa dukun berjalan. Ya, hati-hati, berjaga-jaga dan berwaspada. Kalau kita di sini meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, Roh Kudus bisa memberikan petunjuk-petunjuk. Dan kita bisa berjaga-jaga, kita bisa berdoa. Ya. Dia datang ke sini tadi cuma pegang kaki, dia pegang kaki saya, langsung dia tuh mau muntah-muntah gitu loh ya, pelepasan gitu. Saya bilang, ada apa itu? Dia bilang, kakimu nggak boleh dingin. Waktu saya pertama jatuh, saya jatuh yang terakhir ini ya, saya jatuh ke preset itu kaki saya memang dingin. Saya merasakan dingin itu udah seminggu mungkin. Saya juga bingung kenapa kaki saya dingin. Lalu ada anak Tuhan juga yang dari Zoom berkata, Cili ini nggak boleh kakinya dingin. Saya bilang, kenapa kaki dingin? Saya nggak tahu juga kakinya dingin. Ya sampai tak pakai kaos kaki supaya nggak dingin. Nggak boleh, itu kematian. Roh kematian sedang dikirim kepada Cik Lingling. Makanya kakinya dingin. Ya kita banyak berdoa. Dan tadi juga dia pegang begitu. Wah ini nggak boleh dingin ini. Ini harus dilepaskan, harus diusir ini.
hati-hati, dia mau buat Cilingling itu nggak bisa jalan, nggak bisa melayani lagi. Jahat orang ini, super jahat, dan dia tahu, saya tahu semua backgroundnya orang ini. Ya sayang, ya sudah, mengampuni, mengasihi. Dan kalau Anda semua yang ada di Zoom ini, semua berdoa, menopang doa, ada 57 orang yang berdoa, melawan satu, masa kalah, ya kan? Tapi kita berdoa, supaya benar-benar serangan-serangan iblis itu tidak mengenai saya, tetapi kembali kepada orangnya sendiri. Ya, kita tetap mengampuni dan mengasihi, tapi kita harus menghardik si jahat itu. Kalau kita berdoa tok, mengampuni, mengasihi tok, tidak bisa. Kita akan bertahan berapa lama? Kita harus dengan otoritas dan kuasa Tuhan, kita hardik, kita lepaskan, kita usir semua itu, supaya semua keluar dan kembali kepada orangnya. Ya, di hari-hari belakangan ini, semakin Zoom ini tetap berjalan sampai 5 tahun, semakin membuat orang tidak suka. Dan semakin banyak orang mau bunuh saya juga bingung kenapa bisa begitu. Ya, orang-orang pada bilang, kenapa Zoom masih bertahan? Orang lain Zoom-nya sudah merotoli, saudara. Udah tinggal dikit-dikit, kenapa Zoom-nya Cilingling masih bertahan? Itu membuat iblis itu gerah. Membuat iblis itu nggak suka. Ya, membuat iblis itu berusaha untuk menghancurkan. Tapi kita punya Yesus yang luar biasa. Sekali lagi, Roh Kudus itu luar biasa. Dan Roh Kudus menyampaikan seperti yang Bapak David sampaikan itu benar. Kita tetap berjaga-jaga dan berwaspada. Supaya tidak sampai terjadi. Ya, kita tetap berkemenangan. Mungkin ada lagi yang lain yang dipercayakan Tuhan, penglihatan nubuatan, ada. Karena melalui Zoom ini, saudara, Roh Kudus bekerja, banyak orang yang ditolong Tuhan, banyak orang yang disembuhkan Tuhan, banyak orang yang mendapat kelepasan, kebebasan. Ya, walaupun mungkin mereka terkadang masuk di Zoom, terkadang hanya telepon sama saya, tetapi mereka merasakan ada keajaiban mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Ada, mungkin ada di antara Bapak Ibu. Kalau tidak ada, Iya, kita lanjut. halo. Ya, ya Ibu Gembala Grace Lumampa. Di tengah Ibu berkomentar, Roh Tuhan beritahu bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi yang menyampaikan penglihatan untuk namanya Ibu Ong Ling Ling, Tuhan beritahu memang setan sedang ngamuk sekarang. Dia tidak suka pekerjaan Roh Kudus diangkat. Karena melalui pekerjaan Roh Kudus, umat Tuhan itu dimenangkan, dikuduskan, disucikan, sehingga bisa mencapai kekekalan. Karena itu Tuhan beritahu kalau kita pelajari di firman Tuhan, Yeskiel 47, jangan kerohanian kita ada api tapi cuma sebatas mata kaki. Ada api juga tapi hanya di lutut. Ada api tapi hanya juga di pinggang. Dan di Yeskiel 47 itu menjelaskan bukan hanya sekedar api tetapi air juga. Air itu berbicara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hanya sebatas mata kaki dan lutut serta pinggang, Tuhan mau supaya tambah lagi air itu menggenangi kita sehingga kita tidak bisa kemana-mana lagi, tinggal Roh Kudus yang angkat dan kita sedang berenang di atas kekuatan Roh Kudus, di Roh Kudus yang angkat kita. Kalau masih sebatas mata kaki, maka kita masih bisa melangkah ke sana kemari. Kalau masih di lutut juga bisa, di pinggang juga masih bisa melangkah ke sana kemari. Tapi kalau sudah digenangi oleh air, maka kita ada di atas air itu yang menetapnya tidak lagi keluar dari koridor pekerjaan Roh Kudus. Sehingga hambanya Ibu Ong Ling Ling dan kita semua yang turut di Grace Ministry Tum ini harus banyak berdoa, dan bukan hanya Ibu Ong Ling Ling yang dapat serangan. Saya juga dapat serangan hebat-hebatan. Tapi kalau masih hidup sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Mari kita tetap tingkatkan pekerjaan Roh Kudus, sebab saya melihat di saat Zoom ini dijalankan dan bertahan, itu karena kekuatan Roh Kudus.
Kalau bukan kekuatan Roh Kudus, mungkin udah lama babak belur. Dan pelayanan kasih yang begitu kuat sedang diterapkan di Grace Ministry Room ini, jangan kita abaikan. Kita topang doa sehingga para donatur, darmawan-darmawani tidak jenuh-jenuh mengalir kasih. Dan semakin mereka mengalir, maka semakin deras juga dari sumber mengalir. Nah, itu suatu pesan Tuhan. Terakhir, Tuhan mau supaya kita menjadi garam, menjadi terang. Dan itu nyata. Orang yang dalam pekerjaan Roh Kudus ini sudah pasti menjadi terang dan menjadi garam. Dan setan tidak suka. Jadi lawan kita bukan darah dan daging, tapi lawan kita adalah setan. Namun kita tidak boleh takut karena Roh Kudus dan firman Tuhan itu akurat di jiwa kita. Jadi internal kita ini kokoh di dalam kekuatan firman dan Roh Kudus. Kalau masalah eksternal bisa tertaklukkan dari dalam. Itu yang Tuhan kasih tahu. Jadi hambanya Ibu Long Lingling tetap berhati-hati. Kita semua juga berhati-hati. Tapi dalam hal melangkah, dia mau serang di kaki. Setan mau serang di kaki supaya lemah. Jadi bisa pleset, bisa jatuh. Jadi hati-hati. Namun tidak usah takut. Tetap memandang kepada Tuhan. Jangan lihat masalah, tetapi memandang pada Tuhan. Dengan arti kata, kalau masalah datang, cobaan datang, tantangan datang, taruh itu di bawah telapak kaki dan kita jalani. Jalani aja. Dengan kekuatan Tuhan, semua akan hancur. Akan remuk di bawah telapak kaki kita. Sesuai dengan Roma 16 ayat 20. Itu yang Tuhan percayakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat saya dan buat kita semua yang ada di Zoom ini. Tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Apinya jangan kecil-kecil, tetapi semakin besar, ya. Begitu juga airnya semakin luar biasa. Air kehidupan yang dari Tuhan. Juga peringatan buat saya tentang kaki, betul. Tadi juga ada pesan Tuhan, kaki saya yang diserang supaya nggak bisa jalan, ya. Kalau udah nggak bisa jalan kan otomatis tergeletak kan, nggak berdaya. Nah, iblis mau buat itu. Tetapi ketika kita sehati berdoa, kita menghadik si iblis, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, covering Tuhan ada dalam hidup kita semua, juga dalam hidup saya, Tuhan akan luputkan. Ya, kenapa? Roh Kudus semakin luar biasa, iblis semakin tidak suka. Ya, terima kasih kepada Ibu Gembala Grace Lumampau. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Amin. memberkati sama-sama Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau Tuhan kirim tadi seorang anak Tuhan ke tempat saya, ya dia tidak kenal saya, baru ketemu hari ini tadi, dan dia ngomong juga menyampaikan pesan Tuhan itu benar. Serangan banyak, ya. Dan saya tahu bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan mau kita tetap berjaga-jaga, berwaspada, berdoa. Kalau dulu saya takut, saudara, dan saya sekarang tidak mau buka celah. Saya nggak mau takut lagi, tapi saya percaya Roh Kudus itu luar biasa kuasanya. Berjalan bersama Roh Kudus, dia akan meluputkan kita dari malapetaka dan mara bahaya. Jadi harus ekstra hati-hati nih kalau jalan, ya. Kalau kita nggak berjaga-jaga, wah, ya tetap saudara dukung dalam doa. Saya percaya kalau saya maju terus, iblisnya yang harus mundur. Tapi kalau saya takut di tengah jalan, wah babak belur, ya. Yang penting jangan ada celah, itu aja. Saudara, bantu doa, dukung dalam doa, supaya pekerjaan Roh Kudus benar-benar luar biasa, dan terus Roh Kudus itu selalu memampukan, selalu memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita, dan melalui petunjuk kita akan terus berjalan dalam koridor kebenaran Tuhan disertai kekudusan, terus maju-maju layak dan berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh mendapat perkenanan Tuhan. Kalau perkenanan Tuhan ada dalam hidup kita, wow, perbenaran surga dipercayakan kepada kita, hidup Anda semua diubahkan, semua berubah dengan cara Tuhan yang ajaib.
Ya. Nanti tolong bantu doa juga Ibu Grace dan juga semua. Begini, ya. Anak saya minta saya pergi ke Amerika. Ya. Saya pikir tahun depan aja gitu. Di sini urusannya masih banyak belum beres. Tetapi ada seorang anak Tuhan berkata begini, Icil ini berangkat. Kenapa? Kalau berangkat, Anda pergi jauh. Itu dukunnya, santetnya tidak bisa kena cilingling. Cilingling bebas merdeka katanya. Begitu saudara ya. Berdoa. Saya pikir ya saya tertawa. Ternyata tadi malam kita lagi doa, ditelepon lagi. Udah enggak usah tunggu tahun depan. Desember ini berangkat aja Desember. Wah, mendadak sekali. Ya. Tapi kita berdoa biar Tuhan kasih yang terbaik. Saya akan berangkat kalau gratis kok saudara. Kalau saya suruh bayar sendiri nggak mungkin berangkat. Ya, jadi banyak berdoa. Yang penting doakan saya supaya kita semua yang ada di Zoom ini disertai, dilindungi, dijagai, dipelihara, dan di-cover oleh Tuhan. Dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang solid, yang berkemenangan. Dan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ada lagi yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Ada? Silakan disampaikan. Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya. Bapak Ibu, nanti kan kita ketemu lagi di Zoom-nya hari Rabu ya. Hari Rabu tetap masuk seperti biasa, jam 4. Saya akan doakan dan juga firman Tuhan. Setelah itu, saya cabut dulu karena ada pelayanan juga yang harus saya layani. Ya. Jadi tetap berjalan, tapi nanti sampai jamnya saya harus pergi, saya pergi. Ya. Jadi yang masuk duluan ya pasti didoain nama Tuhan, nama Roh Kudus ya. Tapi hari Kamis seperti biasa. Jamnya nggak Hari dimajuin Kamis aja. jamnya mau dimajuin boleh, mau jam berapa? Biasanya kan jam 4. Kalau memang AI mau dimajuin ya boleh aja sih. Apa Ya Bapak enaknya? Ibu, terserah Jadi kan AI Bapak bisa lebih Ibu. cepat istirahat selesai. Mungkin kalau jam 3 mau masuk silakan ya. Yang mau didoain ya. Kalau yang udah lambat masuknya ya berarti nanti hari Kamis ya. Kan ada Kamis kan ada 2 session toh. Jam 12 sampai jam 3, lalu jam 7 sampai selesai ya. Jadi tetap ketemu dengan hari Kamis.